Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darul Aman, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang ke-25 ini Allah masih menitipkan nikmat sehat dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, sama pahalanya seperti kita melaksanakan salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, sama pahalanya seperti kita mengerjakan salat satu malam penuh. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tentang salat Allah langsung perintahkan, wa aqimus salah, laksanakanlah salat. Apakah Allah wajib salat? Tidak. Kalau masalah zakat, Allah langsung wa atuz zakat, Allah perintahkan membayar zakat. Kalau tentang puasa, Allah panggil kutiba alaikumus siyam, wajib kepada kamu puasa. Allah tidak wajib puasa. Kalau haji, bagi yang mampu silakan melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apakah Allah wajib berhaji ke Baitullah? Tetapi kalau salawat kepada Rasulullah, Allah ikut serta. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah salawat, Allah ikut serta bersama para malaikatnya. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema kita pada subuh yang berbahagia ini adalah Lailatul Qadar. Maka ada 4 makna dari qadar tersebut. Yang pertama, ada ungkapan bahasa Arab, fulanun lahu qadar. Si fulan, si fulana mempunyai qadar, di sini adalah kemuliaan. Maka malam Lailatul Qadar terdapat malam kemuliaan. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran secara keseluruhan. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka diturunkan dari Rahwul Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur menurut ulama selama 23 tahun. Di dalam ayat lain Allah mengatakan
inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam keberkahan, malam yang mulia. Malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam ini diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia di antara malam yang lainnya. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia di antara nabi dan rasul lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan perantaraan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia di antara malaikat lainnya. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, kalau seandainya Al-Quran kita baca, Al-Quran kita pahami, Al-Quran kita tadabburi, Al-Quran kita amalkan, apakah kita menjadi orang yang mulia? Tentu kita akan menjadi orang yang mulia. Itu yang pertama. Maka makna qadar di sini adalah malam kemuliaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana." Maka qadar di sini, siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari qadar yang kedua adalah malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Pada malam itu malaikat, seluruh malaikat, warruhu, ruh di sini adalah malaikat Jibril, turun ke permukaan bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu sempit karena malaikat seluruhnya turun ke atas permukaan bumi. Itu untung-untung malaikat itu berbentuk cahaya. Tadi yang bapak-bapak ada enggak melihat cahaya tadi? Ibu-ibu ada? Cahaya lampu. Lampu jalan. Karena malam tersebut malamnya bercahaya. Ya, karena malaikat turun. Malaikat dari cahaya. Kalau seandainya malaikat itu berbentuk fisik, penuh dunia ini. Kalau berbentuk fisik. Untung alhamdulillah malaikat ini berbentuk cahaya. Karena malaikat diciptakan dari cahaya an-nur. Setelah kembali malaikat ke atas, maka redup dia. Ya, tidak bercahaya lagi. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Itu makna yang kedua. Makna qadar di sini adalah sempit. Makna yang ketiga, di zaman Bani Israel, maka semua umat Bani Israel, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah selama 80 tahun. Siang beribadah, malam juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendengarkan itu, para sahabat menjadi sedih. Para sahabat menunduk ke bawah. Kenapa menunduk? Karena mereka sedih, karena mereka lesu ketika mendengarkan Bani Israel zaman dahulu, mereka umurnya 80 tahun ke atas. Rata-rata 80 tahun. Mereka malamnya beribadah kepada Allah, siangnya juga ibadah. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat umurnya pendek-pendek. Berapa umurnya? 63 tahun sesuai kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mendengarkan hal seperti itu Rasulullah juga sedih. Kalau Rasulullah sedih, maka Allah akan menurunkan ayatnya. Maka turunlah surat Al-Qadar yang sering kita baca di dalam salat. Ini sebab penyebabnya, sebab musabab kenapa surat Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Bani Israel melaksanakan ibadah 80 tahun, maka diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur kalian pendek-pendek, tetapi ada satu malam yang mana ketika kalian beribadah kepada Allah pada satu malam ini nilainya 83 tahun ke atas. Apa lafaz ayatnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan lewat 83 tahun. 80 tahun. Maka inilah yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang keempat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Maka makna qadar di sini adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Maka malam Lailatul Qadar ditetapkan secara detail, ya, secara terperinci bagaimana takdir kita hidup di permukaan bumi ini. Apakah kita PNS, PNS-nya ke sini, ke sini. Apakah kita menjadi pedagang? Apakah kita menjadi petani? Apakah kita menjadi guru? Apakah kita menjadi ustaz? Maka dituliskan secara terperinci di mana tugas kita, apa tugas kita, bagaimana tugas kita, maka ditulis secara terperinci di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kebanyakan kita di 10 terakhir di bulan Ramadan, banyak di antara kita melaksanakan i'tikaf. Supaya apa? Supaya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis lain, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kalau sahabat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau sahabat bertanya kepada Rasulullah, langsung Rasulullah jawab, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Fi Ramadan," di bulan Ramadan. "Faltamisuha," maka carilah minal ashril awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. "Fa innaha fi witrin," maka sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil. "Fi ihda wa ishrina," 21, malam 21. "Au thalathin wa ishrina," 23. "Au khamsin wa ishrina," 25. "Au sab'in wa ishrina," 27. "Au tis'in wa ishrina," 29. "Au fi akhiri lailatin," atau terakhir malam di bulan Ramadan. Maka menurut ulama, kebanyakan ulama kita, mereka berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka jangan beribadah saja di malam itu. Pas malam 21 beribadah.
Khusyuk kepada Allah. Sampai-sampai salat tarawihnya orang 20 rakaat paling banyak, dia 30 rakaat. Ya. Malam 22 dah nampak batang hidung lagi. Malam 23 pergi masjid. Pergi ke musalla, melaksanakan ibadah kepada Allah. Pas malam 24 tidak nampak lagi. Sampai seterusnya, maka orang seperti ini adalah orang yang mencari-cari malam Lailatul Qadar. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita hanyalah ibadah kepada Allah. Apakah Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha di 10 terakhir di bulan Ramadan, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di seluruh masjid, rata-rata masjid yang ada di Pekanbaru ini, ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan, mereka melaksanakan qiyamul lail dan salat taubat, salat tasbih dan lain sebagainya. Itulah yang kita ucapkan, yang kita panjatkan ketika doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka hadis ini, suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika saya menemukan malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya baca? Doa yang saya baca. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna wa ballighna lailatul qadri, ya Allah. Allahumma rzuqna wa ballighna lailatul qadri, ya Rahman. Allahumma rzuqna wa ballighna lailatul qadri, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah dan berikanlah kepada kami malam Lailatul Qadar, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan, ya Allah, untuk selalu istiqamah beribadah kepadamu sampai akhir di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami keluar dari Ramadan, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.